Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi lanjutan dari minggu lalu. Kita akan membahas pada C bagian dari MICE, yaitu Conference or Convention. Baiklah, kita sama-sama pertama harus mengerti dulu apa sih sebetulnya arti dari conference atau convention itu sendiri. Jadi berbeda dengan meetings, kalau dalam conference atau convention merupakan a gathering of the people with the common objective and organize the exchange ID. Di sini maksudnya adalah conference itu adalah kumpulan banyak orang yang mereka datang pada satu tempat tertentu dan mereka akan membahas atau sharing terhadap ide-ide yang ada di antara mereka sendiri. Dan biasanya mereka memiliki ketertarikan yang sama dalam sebuah grup. Oke, kita lihat di sini saya mencoba menjelaskan perbedaan antara meeting dengan conference. Materi kita yang minggu lalu menjelaskan tentang meeting. Meeting juga merupakan sekumpulan orang, tapi bedanya apa? Kalau conference adalah large event often lasting for several days involving a social programs. Nah, bedanya di sini adalah kalau meeting dia hanya untuk short term. Meeting itu hanya satu kali. Mungkin periodenya sejam atau 2 jam atau 3 jam. Sedangkan yang namanya conference biasanya dia dilakukan at least 1-2 hari. Kemudian yang kedua adalah organized by association and generates income for the association. Nah, bedanya kalau meeting biasanya itu adalah terjadi di dalam lingkaran satu perusahaan dan dia tidak mengambil keuntungan. Sedangkan conference, kumpulan dari orang-orang yang akan membagi ide-ide, dan di sini biasanya selalu menggunakan event organizer atau pihak ketiga, di mana pihak ketiganya bisa menjual atau mendapatkan keuntungan dari kegiatan conference itu sendiri. Perbedaan yang ketiga adalah usually conducted once a year. Nah, kalau conference biasanya mereka rutin setahun sekali atau 2 tahun sekali, berbeda dengan meeting. Meeting itu bisa dilaksanakan setiap minggu, setiap hari. Jadi kita bisa lihat ada 3 perbedaan mendasar antara meeting dengan conference. Oke, selanjutnya, what is the purpose of conference? Di sini ada 3 yang secara umum saya mengambil dari what is the conference, ada linknya, yaitu yang pertama adalah academic conference, business conference, dan trade conference. 3 conference ini memiliki fungsi atau tujuan yang berbeda. Kalau kita lihat yang pertama, academic conference, a gathering of scientists of academician where research finding are presented or a workshop is conducted. Jadi kalau academic conference biasanya pesertanya juga adalah academician, artinya dosen, pengajar, dan lain sebagainya. Mereka sharing tentang hasil penelitian mereka dengan tujuan untuk yang dikaitkan dengan bidang akademik. Sedangkan yang kedua adalah business conference. Di sini held for the people working in the same company or industry. They come together to discuss new trends and opportunity pertaining to the business. Bedanya antara academic conference dengan business conference adalah dari audiensnya dan dari tujuannya. Jadi kalau tujuan yang pertama, academic conference lebih kepada sharing hasil penelitian, sedangkan di business conference mereka biasanya membicarakan atau berdiskusi tentang trends yang baru dan peluang dan kesempatan yang ada. Yang ketiga adalah trade conference, takes places on a large scale beside the businessman. Di sini trade artinya yang datang beragam dan biasanya lebih kepada businessman yang tujuannya adalah membuat orang untuk datang dan mereka ingin membuat sesuatu hal yang baru, connection yang baru atau networking. Jadi purpose of conference bisa dibagi menjadi 3, academic conference, business conference, dan trade conference. Oke, selanjutnya the rule to choose venue. This is one of the important things in when we are handle the conference. There are 4, ya. Jadi ada rules di sini. Choose the venue. Venue itu adalah tempat atau lokasinya. Seperti yang saya sampaikan sejak perkuliahan pertama bahwa MICE selalu dikaitkan dengan tourism. MICE selalu dikaitkan dengan sektor industri. Jadi pemilihan venue atau pemilihan tempat itu merupakan hal yang sangat penting. Oke, kita lihat yang pertama, Wi-Fi connection.
jelas saat ini Wi-Fi connection itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena semua pembicara atau peserta yang datang biasanya juga menggunakan teknologi informasi. Yang kedua adalah spirit meeting rooms. Di sini maksudnya dalam sebuah conference biasanya mereka nanti akan terbagi menjadi beberapa cluster atau beberapa parallel room. Ya, jadi ada yang pertama disebut sebagai ballroom di mana orang biasanya datang, pembukaan dan lain sebagainya, dan kita harus memastikan bahwa venue kita punya separate room. Gitu. Jadi mereka bisa melakukan paralel dalam melakukan yang namanya seminar. Pemilihan venue yang ketiga yaitu food and beverage. Nah, ini juga salah satu hal yang penting. Kenapa? Peserta seminar, even untuk peserta maupun pembicaranya, mereka biasanya sangat memperhatikan yang namanya food and beverage. Jadi, kita harus memastikan bahwa venue yang kita pilih memiliki food and beverage yang baik. Oke, selain itu juga di situ dikatakan ada private dining room. What for? Itu biasanya untuk conference yang mereka mengundang misalnya orang-orang penting, jelas kita membutuhkan ada yang namanya private dining room. Yang keempat adalah security. Ini suatu hal yang juga sangat penting, semakin menjadi hal yang concern bagi orang-orang yang akan datang ke dalam pada suatu conference adalah security. Security di sini bukan berarti hanya keamanan, tapi security di sini juga termasuk parking lot-nya mereka. Apakah mereka punya tempat parkir yang baik? Apakah mereka di sana menjaga security yang baik? Jadi orang tidak takut untuk datang ke venue. Oke, ini adalah 4 hal yang harus diperhatikan pada saat kita memilih venue untuk melakukan conference. Oke, selanjutnya kita lihat how to organize. Di sini ada 14 langkah ya. Saya mengambil dari, kita bisa lihat linknya di situ. Saya akan mencoba menjelaskannya dengan singkat satu demi satu, tapi nanti kita akan sama-sama buka linknya supaya kalian bisa mempelajari lebih dalam. Yang pertama, decided on theme. Ini susah-susah gampang. Kalau kita mau mengadakan conference, hal yang paling penting adalah kita harus tahu tema dari conference kita itu apa. Ya, jadi memutuskan tema itu apa tidak menjadi tanggung jawab kita sebagai pelaksana, tapi kita harus berbicara dengan usernya kita. Kita harus berbicara dengan pimpinan kita dan seterusnya. Assemble your team. Setelah kita tahu tema kita apa, kita harus create tim kerja yang baik. Tim kerja yang baik di sini nanti terbagi nih. Kalau kalian sering kita mendengar misalnya ada seksi acara, ada seksi dokumentasi dan seterusnya. Nah, ini adalah assemble your team. You need to choose the right person in the right team. Oke. Yang ketiga adalah prepare budget and business plan. Nah, ini juga sering sekali lupa dilakukan oleh orang-orang yang akan organize conference. Kita harus membuat budget, artinya bisa menjadi 2 ya. Pertama, kita sudah tahu, oke, ini ada budget sekian puluh juta, kita mau melakukan conference. Atau malah kita balik. Kita membuat budgetnya dulu, kemudian kita melemparkannya. Gitu ya. Kenapa? Balik nih ke slide sebelumnya. Yang namanya conference itu biasanya kita menjual. Jadi pasti akan ada keuntungan untuk organizernya. Ya, kemudian business plan di sini artinya kita tahu timelines kapan kita akan menjual tiket kita, kapan kita akan melaksanakan dan seterusnya. Yang keempat adalah find sponsor. Ini sebetulnya secondary ya, artinya kadang-kadang ada conference yang langsung mendapatkan dana, ada yang membutuhkan sponsor. Kemudian yang kelima adalah settle on date. Nah, pastikan pemilihan tanggal. Kenapa? Kita harus memperhatikan misalnya ada libur hari raya, ada libur akhir tahun, atau ternyata jangan sampai kita memilih tanggal, ternyata tanggal itu adalah misalnya bulan puasa. Jadi settle on date itu harus sangat diperhatikan. Oke, yang berikutnya adalah book a venue. Nah, jangan lupa setelah kita menentukan, oke, venue ini yang mau kita pakai, lokasi ini kita mau kita pakai, dengan berbagai pertimbangan. Setelah budgetnya dibuat, setelah kita membuat business plan, jangan lupa kita harus reserve, kita harus book dari venue itu. Kemudian arrange food and beverage and other vendors. Di sini maksudnya adalah kita sebagai pelaksana harus betul-betul mengatur food and beverage, karena biasanya yang namanya conference itu sehari full
ya, disebut sebagai full meeting. Jadi akan ada 2 kali coffee break, kemudian ada makan siang dan makan malam. Tapi ini semua kembali kepada budget yang kita punya. Other vendors maksudnya adalah kalau kita melaksanakan conference internasional, terkadang kita membutuhkan alat interpreter. Ya, jadi vendor tuh seperti itu. Atau mungkin kita juga membutuhkan sound system. Nah, jadi di sini arrange food and beverage and other vendors. Line on your speaker. Nah, ini juga hal yang penting. Biasanya dalam conference itu, kalau kita bicara tentang academic conference ya, ada satu keynote speaker. Setelah itu akan ada beberapa banyak pembicara yang mereka akan menyampaikan atau mereka akan presentasi. Nah, ini kaitannya dengan apa? Yang tadi tuh rules yang pertama itu dikatakan bahwa kita harus memastikan bahwa venue tersebut memiliki ruangan yang bisa dibagi. Nah, jadi line on your speaker kita urutin nih siapa pembicara yang paling tinggi terus ya sampai ke bawah dan akhirnya dia berbentuk paralel. Put together on agenda, artinya semua harus kita letakkan dalam satu agenda. Kita tidak bisa mengarrange sebuah conference kalau kita tidak punya agenda yang jelas. Start registering attendance. Nah, ini adalah hal yang seringkali dilupakan. Jangan lupa, conference itu biasanya mengundang orang luar. Kita biasanya kalau untuk academic purpose kita harus bayar untuk menjadi peserta dalam academic conference itu. Jadi Registering ini juga butuh satu orang yang khusus atau satu tim yang khusus yang mereka menangani untuk register. Oke, selanjutnya promote conference. Jangan lupa konferensi kita sudah harus dipromosikan dan biasanya kalau dia bentuknya adalah international conference, persiapannya itu 1 tahun sebelumnya. Promosinya itu biasanya 6 bulan sebelum acara pelaksanaan. Take care of on-site planning. Kita harus memanage bahwa semua yang sudah kita laksanakan itu sudah terlaksana dengan baik. Jadi pada tahap ini kita melakukan cek dan recheck. Host the conference. Nah, ini sudah hari pelaksanaannya. Semua panitia sudah harus siap. Kita menjadi host atau kita menjadi tuan rumah. Gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan dan ini juga harus dilaksanakan secara detail. Follow up after the conference, maksudnya setelah konferensi itu berjalan dengan baik, bukan berarti berhenti di situ. Karena balik lagi tadi pada slide sebelumnya, conference ini biasanya rutin dilakukan, bukan sesuatu yang hanya sekali berhenti. Jadi kita harus tetap follow up peserta setelah melakukan conference. So good luck, this is how to organize the conference. Ya, jadi ini adalah materi kita yang terkait dengan conference. Nanti kita akan sama-sama melakukan simulasi how to create conference atau convention. Yang pasti kita semua sudah paham ada 14 langkah yang harus kita lakukan. Oke, saya rasa cukup sampai di sini materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.